Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini akan membacakan berita terkait kekesalan Presiden Prabowo terhadap oknum direksi dan komisaris BUMN. Nah, beritanya ditayangkan oleh beberapa media. Yang saya ambil adalah dari Bloomberg Technos ya. Judulnya, Prabowo soal direksi BUMN masih minta tantim, dablek ya, titik dua dablek. Nah, itu ditayangkan tanggal 12 Januari jam 18.20 sore ya. Ini ada gambar ilustrasi Pak Presiden Prabowo dengan latar belakang Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Beritanya begini. Presiden Prabowo Subianto menyinggung kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak baik. Hal itu memberikan dampak negatif kepada perusahaan dan menyebabkan banyak BUMN justru mengalami kerugian. Di tengah kinerja buruk itu, kata Kepala Negara, banyak direksi yang masih menuntut tantiem ya. Prabowo memberikan peringatan agar para direksi yang tak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia untuk segera berhenti. Lagi pula, kata dia, banyak orang yang siap menggantikan posisi-posisi kosong di BUMN. Dikutip langsung pernyataan beliau ini. BUMN sangat banyak yang rugi, sudah rugi minta tantim lagi. Tidak tahu malu, dablek bebal ya. Menurut saya, ujar Prabowo di sela-sela agenda peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina RDNP Balikpapan, Senin tanggal 12 Januari 2026. Nah, Prabowo mengatakan telah memberikan tugas kepada CEO Danantara Rosan Perkasa Ruslani dan beberapa menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan kinerja BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Menurut saya sampai sini ya pernyataan normatif Presiden ini sangat bagus ya, sangat benar. Namun kita juga ingat ini sudah dinyatakan beliau berkali-kali ya dalam masa 1 tahun lebih pemerintahannya. Jadi beda ya ketika ini mungkin dinyatakan di awal dengan sudah 1 tahun 2 bulan, kita kan jadi mau melihat kan apa yang kemudian ditindaklanjuti dari tekad presiden seperti ini kan. Jadi saya sendiri agak sedikit bingung kadang, lo kan tinggal dipecat oleh presiden saja dan dalam 1 tahun 2 bulan ini sudah berapa banyak direksi dan komisaris yang diganti ya. Wah, hampir seluruhnya sudah, mayoritas sudah diganti yang besar-besar. Artinya pernyataan ini kan sudah mohon maaf kurang relevan kan, justru harus buktikan dulu yang ada itu, jangan sampai terkesan kita mendengarnya ini masih banyak yang payah ini direksi dan komisaris BUMN kan begitu. Sekalipun mungkin untuk pengulangan ya saya tidak tahu maksudnya apa, tapi dari sisi saya sebagai ekonom ya hanya kadang kenapa pernyataan setahun yang lalu diulangi lagi, terus yang dilakukan 1 tahun 2 bulan terhadap BUMN seperti apa. Dan ini tadi sudah dikatakan, yang ditugasi itu CEO Danantara. Nah kan sudah dilakukan oleh Danantara tuh, sudah ada yang diganti, sudah ada macam-macam. Ya kita pengen tahu juga ini hasilnya apa kan. Nah saya bacakan lagi nih. Tahun lalu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tantiem untuk para komisaris BUMN bakal dihapus. Nah, menurutnya ini memang perintah presiden juga ya. Menurutnya kebijakan itu dibuat agar para komisaris sepenuhnya membenahi BUMN yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Bukan hanya sekadar mengejar tantiem atau bonus. Kalau ini oke ya, sekali lagi ini oke. Cuma kan ini setahun lebih sudah ini. Pernyataan ini sudah setahun yang lalu juga sudah dinyatakan. Kita mungkin perlu diupdate ya oleh para petinggi negara ini. Terutama presiden mungkin pidatonya sudah lebih mengerucut nih, sudah sampai mana ini usaha pembenahan, sudah ada Danantara juga. Nah, lalu baca lagi nih saya, kami merasa bahwa pengawalan BUMN harus diperbaiki. Kemudian yang kedua mengenai manajemen harus diperbaiki. Ketiga mengenai keuangan juga harus kita perbaiki. Jelas Prasetyo dikutip Kamis 7 Agustus 2025 ya. Tadi Presiden Prabowo pidatonya 12
Januari, ini 7 Agustus ya, berarti kurang lebih berapa bulan itu, sudah 5 bulan ya. Jadi kita masih menunggu nih. Dalam konteks Prasetyo, kalau Pak Prabowo sudah sejak awal kan. Nah, kemudian saya baca lagi kebijakan soal tantiem di BUMN sejalan dengan surat edaran dari Danantara. Jadi sudah di follow up Danantara ya, bernomor, ada nomornya S063 garis miring di IBP 2025 garis miring 7, berarti ini di bulan Juli ya, melalui surat resmi kepada seluruh direksi dan komisaris BUMN. Danantara menggarisbawahi bahwa pemberian insentif tak boleh dikaitkan dengan praktek rekayasa akuntansi, seperti pengakuan pendapatan sebelum waktunya atau penghilangan beban operasional demi memperbesar laba. Ini bagus ya, sekali lagi saya tetap apresiasi ya, memang ada sinyalemen di masa-masa sebelumnya laporan keuangan BUMN itu sebagian cukup besarnya hal-hal BUMN tertentu itu direkayasa, sehingga direksi dan komisaris mendapat bonus, mendapat tantiem, antara lain perlakuan terhadap penghasilan ya yang dipaksakan gitu dan seterusnya lah. Nah, tapi sekali lagi ini kan berulang-ulang dinyatakan dan komisaris direksi sudah pada diganti gitu loh. Sampai mana kemajuannya? Bukan lagi statement ini banyak direksi dan komisaris yang bandel gitu ya, tinggal dipecat kan, diganti, orang presiden punya kuasa dan ini juga Danantara punya kuasa kan. Nah, saya baca lagi nih, tantiem atau insentif kinerja hanya boleh diberikan jika perusahaan mencatatkan hasil operasi nyata dan kelanjutan, bukan dari aktivitas semu pencatatan kerugian. Tugas surat tersebut, saya ulangi ya, surat ini 1 Agustus 2025, pernyataan Presiden dari 12 Januari. Dan jangan lupa selama 1 tahun 2 bulan ini pergantian sudah sangat banyak ya. Nah, dalam belet masih dalam aturan tadi, gaji direktur utama ditetapkan berdasarkan pedoman internal yang dirumuskan Menteri BUMN. Sementara itu, sekarang Menteri BUMN sudah nggak ada ya. Sementara itu, wakil direktur utama dan anggota direksi lainnya menerima gaji masing-masing sebesar 95% dan 80% dari gaji dirut. Oke semua ya. Nah, tapi juga kanal saya ini juga pernah berbincang kepada beberapa ekonom dari yang sedikit lebih menguasai daripada saya tentang profesionalisme ya. Jadi ini juga positif ya, dalam arti untuk mencegah agar direksi dan komisaris itu memperoleh bonus, memperoleh hasil yang berlebihan. Tapi di sisi lain, jika tidak ada kesempatan yang yang gicigi ya, yang wajar, yang normal, bonus dan tantiem itu, maka ya para profesional yang memang punya kemampuan ya tidak terlalu tertarik, karena kalau hanya dari gaji dan bonus yang kecil ya dia akan memilih di perusahaan swasta, bahkan mungkin perusahaan swasta luar negeri ya. Ini juga harus diingatkan. Jadi perusahaannya apa, sebetulnya bukan soal dapat bonusnya, tapi benar ini peraturan ini, bonus yang merekayasa gitu loh. Kalau bonus yang sesuai kinerjanya mestinya kan juga harus dimungkinkan, kalau enggak nanti BUMN ya sama dengan kementerian lembaga ya, orang dengan gaji saja KPI-nya jadi tidak terdorong kan. Nah, padahal BUMN itu antara lain agar dia memiliki kemampuan sebagai korporasi ya, tidak semata-mata sebagai birokrasi gitu. Lebih ada nuansa pertimbangan korporasinya, pertimbangan bisnisnya itu. Tapi silakanlah pemirsa menilai. Kalau saya sendiri melihatnya BUMN yang mana dulu, di bidang apa ya. Jadi seperti itu. Kalau BUMN yang di bidang tertentu seperti layanan publik yang tidak mencari profit, saya kira memang benar sudah pakai gaji, pakai ini yang jelas. Tapi kalau dia kemudian diharuskan juga adalah bersaing tidak hanya dengan swasta dalam negeri, tapi juga dengan swasta luar negeri, mestinya kan juga harus aturan perusahaan yang memungkinkan, yang memberi kesempatan orang-orang terbaik masuk kan, agar dia bisa semangat kerja di sana. Nah ini bagaimanapun tidak hitam putih kalau menurut saya ya, tapi karena memang pengalaman sebelumnya BUMN itu menjadi semacam sapi perahan ya, wajarlah ini kan shifting ya.
dirubah paradigmanya oleh Presiden Prabowo dan diharapkan deliver nih oleh Menteri BUMN sekarang tidak Menteri BUMN lagi ya, tapi BP BUMN, lalu juga Rosan, lalu Menteri Danantara ya, seperti itu. Nah, ini dikutip nih, sementara Rosan menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan tantim dan bonus yang selama ini diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN berpotensi, potensi lu ya, belum nyata ya, menghemat anggaran negara hingga 8 triliun per tahun. Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantim dan bonus ini di bulan Agustus ya, dikaitkan dengan pernyataan Presiden kemarin ya, tanggal 12. Sebelumnya sudah melalui kajian lengkap, kata Rosan, dikutip Kamis 7 Agustus 2025. Ini membuat saya menarik ya. Saya belum sampai saya baca berita ini, dan dulu saya juga sempat mencermati juga beberapa berita tentang itu di bulan Agustus lalu. Bingung juga saya, ini kerugian yang di mana maksudnya? Ya kalau anggaran negara itu kan APBN ya, ada pendapatan, ada belanja. Nih belanja BUMN itu nggak ada kaitannya dengan secara langsung kepada belanja di BUMN, nggak ada yang bisa dihemat BUMN, apalagi sekarang dengan dikelola Danantara. Jadi kalau misalnya itu diefisienkan, itu tidak ada kaitannya dengan belanja di APBN ya. Kemudian yang berikut lagi, yang sudah terjadi di tahun 2025 adalah laba yang selama ini dari BUMN diserahkan kepada APBN, sebagian tentu ya, bagian laba BUMN yang diserahkan kepada APBN melalui pendapatan negara bukan pajak. Nah, itu tidak lagi diperoleh gitu loh. Dan diserahkan kepada Danantara, dan untuk skema Danantara kepada APBN sampai saat ini belum jelas. Yang dinarasikan adalah skema Danantara mendorong pertumbuhan ekonomi, mengambil alih apa yang seharusnya dilakukan oleh beberapa proyek pemerintah menjadi proyek Danantara. Itu maksudnya kan kalau investasi, pertumbuhan ekonomi bisa didorong, maka nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pajak ya, penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Tapi so far sejauh ini 2025 semua turun. Artinya Danantara kan belum ya, anggap aja saya berprasangka belum, masih menunggu 2-3 tahun lagi. Tapi kembali dengan pernyataan Rosan ini yang soal menghemat anggarannya, penjelasannya apa? Begitu pelan BUMN, sedangkan yang belum kita justru butuh penjelasan nanti Danantara ini kira-kira hitungannya mengembalikan, karena dia sudah memperoleh bagian laba BUMN, kembaliannya ke APBN atau ke perekonomian mestinya lebih detail. Mudah-mudahan ke depannya kita mendengar pidato Presiden kemudian pejabat-pejabat terkait BUMN ini untuk memberikan informasi lah kepada kita ini seberapa jauh kemajuannya, apa yang sudah diperbaiki dan seterusnya. Bukan hanya mengulang-ulang janji yang masih sampai-sampai ini penulis berita, jurnalis ini masih mengutip berita bulan Agustus. Itu ya. Saya tidak bermaksud nyinyir, tetapi untuk mengajak semua pemirsa saya untuk ikut menyimak dan mencermati hal-hal seperti ini.